Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 dengan materi terkait pelaksanaan dan penafsiran perjanjian. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Nisa Latifah Muharrama dengan NPM 2412011012 dan rekan saya Diajak Ayu Kusuma dengan NPM 2412011447. Saya Dina Citra dengan NPM 2412011065. Saya Fiska Ina Syifalia dengan NPM 2412011060. terima kasih. Perjanjian menurut pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih. Dan dengan demikian, perjanjian menciptakan hubungan hukum antara para pihak yang terlibat. Nah, adapun beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana tercantum dalam pasal 1320 KUH Perdata, yaitu yang pertama adanya kesepakatan mereka yang mengikatkan diri, yang kedua kecakapan untuk membuat perjanjian dan objek tertentu, yang ketiga suatu hal tertentu, dan yang keempat adalah suatu sebab yang diperbolehkan. Nah, syarat subjektif ini mencakup kesepakatan dan kecakapan dari para pihak. Sedangkan syarat objektif yaitu dia diperbolehkan harus terpenuhi secara mutlak agar perjanjiannya itu tidak batal demi hukum. Lalu, selain persyaratan, ada pula asas-asas dasar yang menjadi landasan pelaksanaan perjanjian dalam hukum perdata Indonesia. Adapun asas yang pertama adalah asas kebebasan berkontrak yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan isi, bentuk, dan jenis perjanjian selama tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Yang kedua, asas konsensualisme menegaskan bahwa suatu perjanjian dianggap sah jika para pihak mencapai kesepakatan. Yang ketiga, asas pacta sunt servanda, yaitu kewajiban para pihak untuk menghormati dan melaksanakan isi perjanjian. Yang keempat, asas itikat baik yang mengharuskan para pihak melaksanakan perjanjian dengan keyakinan dan sikap saling percaya. Yang kelima, ada asas personalitas yang menegaskan bahwa perjanjian secara umum hanya berlaku antara pihak yang membuatnya dan untuk kepentingan sendiri, kecuali jika perjanjian dibuat untuk kepentingan pihak ketiga sebagaimana diatur dalam pasal 1315, 1317, 1318, dan 1340 KUH Perdata. Pelaksanaan perjanjian pada dasarnya adalah bagaimana para pihak memenuhi apa yang sudah mereka sepakati. Dalam KUH Perdata, pelaksanaan ini didasari oleh pasal 1338 yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang sah berlaku layaknya undang-undang bagi pihak yang membuatnya dan wajib dilaksanakan dengan itikat baik. Artinya, apapun yang sudah disetujui harus dijalankan secara jujur, wajar, dan sesuai kepercayaan masing-masing. Dalam praktiknya, ada 3 prinsip penting. Perjanjian harus dihormati, dilaksanakan secara jujur, dan tetap sesuai kepatutan sosial. Bentuk prestasi yang bisa muncul juga beragam, seperti memberikan suatu barang, melakukan suatu perbuatan, atau justru tidak melakukan perbuatan tertentu sesuai kesepakatan. Namun, kalau salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, misalnya terlambat, tidak sesuai, atau malah melakukan hal yang dilarang, itu disebut wan prestasi. Biasanya diperlakukan somasi terlebih dahulu sebelum menuntut akibat hukumnya. Jika wan prestasi terbukti, ada beberapa konsekuensi. Pihak yang lalai harus membayar ganti rugi, perjanjian bisa dibatalkan dalam kontrak timbal balik, risiko beralih kepada pihak yang lalai, dan jika sampai ke pengadilan, pihak yang kalah juga harus membayar biaya perkara. Dengan memahami aturan dasar ini, para pihak bisa lebih hati-hati dan mengetahui hak serta kewajibannya ketika membuat maupun melaksanakan perjanjian. Penafsiran perjanjian adalah proses untuk memahami makna, ruang lingkup, dan klausul dari suatu perjanjian. Meskipun perjanjian sudah ditulis dalam sebuah kontrak tertulis, sering muncul perbedaan makna karena bahasa yang kurang jelas, adanya ambiguitas ataupun kondisi yang tidak diprediksi oleh para pihak.
Karena itu perlu dilakukan penafsiran perjanjian untuk memperjelas maksud sebenarnya dari perjanjian, baik dari sudut pandang objektif maupun subjektif. Di Indonesia terdapat dasar hukum perjanjian yaitu dalam pasal 1342 sampai dengan pasal 1351 KUH Perdata. Pasal 1342 menyatakan bahwa jika isi kontrak sudah jelas, penafsiran tidak perlu. Tetapi dalam praktik modern, kejelasan teks belum tentu mewakili maksud para pihak, sehingga konteks pembentukan kontrak paling penting. Kemudian dalam pasal 1343 menegaskan bahwa penafsiran harus menggali kehendak dari para pihak, bukan hanya sebagai berpegangan pada arti kata-kata. Selain itu, kebiasaan setempat atau kebiasaan profesi juga dapat menjadi acuan dalam memahami kontrak. Begitu pula asas itikat baik. Kemudian, secara doktrinal, terdapat 3 metode utama penafsiran perjanjian. Yang pertama secara subjektif, yaitu berfokus pada kehendak para pihak saat kontrak dibuat. Yang kedua, penafsiran secara objektif, yaitu berfokus pada bunyi teks kontrak apa adanya. Dan yang ketiga, penafsiran gabungan, yaitu metode yang paling sering digunakan karena mengimbangi makna teks dengan tujuan yang dimaksud para pihak. Nah, dalam praktiknya, penafsiran kontrak mengikuti beberapa prinsip. Kontrak harus ditafsirkan agar seluruh klausulnya tetap berlaku dan tidak ada ambiguitas yang di dalamnya. Kemudian supaya tidak ada bagian yang terabaikan dari kontrak itu sendiri. Makna-makna kata disesuaikan dengan jenis kontraknya, kebiasaan lokal, profesi, dan juga praktis bisnis juga penting dalam penentuan arti klausal, terutama dalam kontrak komersial. Dalam kontrak properti misalnya ada bahasa baku yang terdapat dalam kontrak harus dapat diperjelas sehingga tidak menimbulkan ketidakjelasan yang penafsirannya harus melindungi para pihak dengan posisi yang lebih lemah seperti konsumen. Kemudian penafsiran juga harus dilakukan secara menyeluruh, melihat perjanjian sebagai suatu kesatuan bukan klausal yang berdiri sendiri. Tujuan akhirnya adalah untuk memastikan pelaksanaan kontrak tetap mungkin dilakukan dan mencerminkan asas itikat baik, kepatutan, serta keadilan bagi kedua belah pihak yang berkontrak. Dalam kasus ini, seorang pembeli rumah menggugat pengembang karena rumah yang dijanjikan tidak kunjung dibangun. Padahal dalam perjanjian tertulis, pengembang wajib menyerahkan rumah dalam waktu 12 bulan. Pembeli sudah mengirimkan somasi tetapi tidak pernah direspon, sehingga ia akhirnya mengajukan gugatan wan prestasi. Berdasarkan KUH Perdata, perjanjian antara pembeli dan pengembang sebenarnya sah menurut pasal 1320 karena memenuhi syarat kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Namun ketika masuk pada pelaksanaan, pengembang melanggar pasal 1338 ayat 1 karena tidak menjalankan isi perjanjian dan juga melanggar pasal 1338 ayat 3 karena tidak menunjukkan itikat baiknya. Terbukti dari tidak adanya progres pembangunan serta pengabaian somasi. Tindakan pengembang ini jelas merupakan wan prestasi sesuai pada pasal 1239 karena ia tidak memenuhi prestasi yang telah disepakati. Setelah somasi tetap diabaikan, pembeli berhak menuntut ganti rugi berdasarkan pasal 1243. Selain itu, karena perjanjian bersifat timbal balik, pasal 1266 memberikan dasar hukum bagi pembeli untuk meminta pembatalan perjanjian. Dengan demikian, pengembang dapat dinyatakan wan prestasi dan bertanggung jawab membayar ganti rugi serta menerima konsekuensi pembatalan kontrak.